Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Bir Wassilah wal Adab karya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita pada hari ini masuk bab ke-10 dari judul bab yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Sahih Muslim ini. Di bab ke-10 ini beliau ingin menyampaikan kepada kita harumnya menzalimi muslim, merendahkannya, serta haramnya darahnya, kehormatannya, demikian pula hartanya. Setelah itu beliau juga menutup dengan hadits-hadits terkait dengan pentingnya menjaga hati. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab Al-Qanabi Al-Harithi, beliau Abu Abdurrahman Al-Basri. Qala, beliau berkata, haddatsana Daud yakni ibnu Qais, telah bercerita kepada kami Daud, yaitu Daud ibnu Qais Al-Farra Abu Sulaiman Al-Qurashi maulahum Al-Madani rahimahullah. Qala, beliau berkata, an Abi Sa'id, beliau berkata dari Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id Maula Amir ibn Quraiz, yang beliau katakan Maula Amir ibn Quraiz. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhulu wa la yahqiru, at-taqwa hahuna, wa yashiru ila sadri 3 marrat bi hasbi imri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Hadis ini kebanyakan potongan awal itu semua sudah lewat bersama kita. Iya. Tapi kebiasaan Imam Muslim rahimahullah beda dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, beliau dalam Sahih Bukhari memotong hadis sesuai dengan kebutuhan judul bab. Imam Muslim, walaupun beliau tidak ingin menyampaikan poin itu, tapi beliau menyampaikan hadis secara utuh. Ini bedanya dalam membawakan hadis. Sehingga kalau kita melihat hadis di Sahih Bukhari seperti pendek-pendek, sementara hadis di Sahih Muslim panjang-panjang. Itu ilmu rahasianya.
Dan Imam Muslim membawakan hadis itu utuh. Walaupun mungkin awal hadis atau akhir hadis atau tengah hadis tidak sesuai dengan judul yang beliau ingin sampaikan, tapi beliau selalu menyampaikan hadis utuh. Beda Imam Al-Bukhari, beliau potong kadang satu hadis menjadi 3, menjadi 4, sesuai dengan pendalilan yang dibutuhkan dalam judul bab. Maka dalam menghafal itu lebih banyak menghafal Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari, karena Sahih Muslim hafal di satu sahabat langsung banyak sambungan hadisnya utuh. Kalau di Bukhari, ya, berulang banyak sahabat, kita kira sumbernya banyak, ternyata sumbernya cuma satu dan dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan pendalilan. Sesuai dengan kebutuhan pendalilan. Ini kenapa di Sahih Muslim hadisnya lebih panjang. Kata beliau, kita masuk dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, ini sudah lewat. Kita tidak ulang lagi supaya tidak membosankan. Nih, jangan kalian saling hasad, mendengki, iri. Wala tanajasu, jangan kalian saling melakukan najas, yaitu kesimpulannya rekayasa harga. Iya, seorang yang tidak ingin membeli barang datang membeli dengan harga yang lebih tinggi supaya penjual pembeli lain tertipu dengan. Kemudian kata beliau, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabar, jangan kalian saling membelakangi, memusuhi. Semua ini sudah lewat. Kemudian wala yabi ba'dukum ala ba'd, juga sudah lewat. Janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini semua sudah lewat bersama kita. Setelahnya, Al-Muslim, Akhul Muslim. Ini menjadi judul bab dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Muslim, Akhul Muslim, la yadlimu, wa la yakhdulu, wa la yahkiru. Seorang Muslim adalah saudaranya Muslim yang lain. Seorang Muslim itu bersaudara. Itu al-ukhuwah ad-diniyah, persaudaraan seagama. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di Quran, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Jadi ini yang diinginkan di sini, saudara seagama. Al-Muslim, Akhul Muslim. Seorang Muslim saudara bersaudara dengan Muslim yang lain. Kalau bersaudara ada keharusannya. Setelahnya itu adalah keharusan. La yadlimu. Ketika kita ini sesama Muslim adalah bersaudara, la yadlimu. Tidak boleh seorang Muslim mendolimi saudaranya yang Muslim. La yadlimu. Iya. Dia tidak mendoliminya. Dia tidak mendoliminya. Wala yaqtulu. Dan dia tidak meninggalkannya untuk menolongnya. Seorang Muslim selalu menolong saudaranya. Iya.
Tidak membiarkan saudaranya didolimi atau mendolimi. Itu layak dulu. Dia tidak membiarkan saudaranya berbuat dolim, tidak pula membiarkan saudaranya didolimi. Kata Nabi, unsur akhaka doliman au matluma. Tolong saudaramu, bantu saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim dengan cara menahannya, melarangnya dari berbuat dolim atau didolimi. Layak dulu, jangan meninggalkan saudara kita. Selama itu muslim, jangan ditinggal. Al muslim aku muslim, itu dibilang saudara. Saudara itu kita tahu kan saudara. Kita dalam bersaudara al-ubuwah, dalam persaudaraan nasab, biar beda keyakinan tetap berbuat baik padanya. Biar beda keyakinan, itu saudara al-ubuwah, saudara senasab, sebapak, seayah, seibu. Biar beda keyakinan kita. Keyakinannya kita tidak saling ikut, tidak saling taat, tapi karena dia saudara, ada hak saudara. Ada hak saudara. Itu sebab. Nah, kita punya persaudaraan yang lebih kuat daripada nasab. Iya, saudara se-Islam. Ketika kita bersaudara se-Islam, la yuzlimu. Tidak boleh kita mendolimi saudara kita. Wala yakhdulu. Tidak boleh kita meninggalkan. Dalam keadaan apa? Dolim atau didolim. La yakhdulu. Tidak boleh dia meninggalkan. Ini keharusan dari saudara. Makanya kalau kita suka kebaikan, karena teman kita itu adalah juga saudara kita, kita tidak boleh hanya peduli pada diri kita untuk melakukan itu kebaikan. Tapi harus suka juga bahwa teman kita itu mendapatkan kebaikan. Karena bersaudara. Dalam hadits Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senang untuk dirinya. Kita prakteknya dalam santri misalnya. Kita senang kalau kita paham pelajaran. Kita harus senang juga teman kita paham. Ketika ada teman kita lambat dalam memahami pelajaran, ambil tangannya, sini. Ini yang dimaksud oleh Ustaz. Ini maksudnya itu pelajaran ini. Jelaskan. Iya, jelaskan. Lakukan mudzakarah, murojaah dengan teman untuk tathbit al-ma'lumat, mengokohkan apa yang kita tahu dan memberikan pemahaman kepada teman yang belum tahu atau kurang paham. Jangan senang, alhamdulillah dia tidak paham. Tidak boleh begitu, itu bukan muslim. Kita ini beda ayatnya, beda bapaknya, tapi kita punya hubungan. Kita sama-sama muslim. Seorang muslim, akhul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya muslim. Kita tidak boleh berbahagia teman kita kurang dalam menghafal, sementara kita hafalannya bagus. Nah, kita harus kasih semangat teman kita. Harus semangat teman kita. Perumpamaannya dalam hidup, kalau ada teman tak buta, tidak bisa melihat, kita melihat, bantu. Ambil tangannya, pegang tangannya, tunjukkan kepadanya jalan yang benar. Jalan yang benar. Cara menghafal, cara merojaah, cara menulis. Bahkan kalau ada teman tak belum tahu menulis, kita ajarkan. Bahkan walaupun cara mencoret huruf, kita bahkan ajarkan ada huruf itu bisa disambung setelahnya dan sebelumnya. Ada huruf itu tidak bisa disambung dengan setelahnya, cuma bisa disambung dengan sebelumnya. Itu saja kita jelaskan, kita contohkan. Itu
bagian dari menolong dan membantu saudara. Iya. Ini kita tentunya sebagai santri. Sebagai santri. Lihat dulu biografi para ulama rahimahumullah. Di antara yang paling menakjubkan adalah ketika teman-teman Imam Al-Bukhari merasa kehilangan Imam Bukhari, tidak ada di majelis, dan itu tidak biasa. Itu tidak biasa. Karena Imam Al-Bukhari selalu hadir kalau dalam majelis, tapi tiba-tiba tidak ada. Mereka pergi ke tempat nginapnya, melihat temannya, tidak bilang, alhamdulillah tidak hadir, kan? Dia selalu hadir, selalu di atas kita. Iya, mereka merasa kehilangan teman murojaahnya, teman yang bisa mereka benarkan catatan haditsnya lewat hafalannya Imam Bukhari. Ketika tidak hadir, mereka pergi ke rumahnya, tempat penginapannya. Dia bertanya, kenapa saudaranya itu tidak hadir? Sampai di sana, mereka dapat Imam Bukhari tidak bisa keluar karena pakaiannya sudah habis. Bekal yang dikasih oleh ibunya itu sudah habis, jadi dia jual pakaiannya. Karena ulama dulu kan begitu, ada menjual bajunya, ada menjual sandalnya, karena habis bekal. Iya, dia sudah jual, tidak bisa keluar dari rumahnya. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Apakah kita melihat mereka atau mengira bahwa mereka, alhamdulillah, biarlah dia di situ, kita ini kesempatan kita untuk melebihinya? Tidak, mereka mengumpulkan dirham dan belikan baju untuk temannya. Baik, ini bentuk persaudaraan antara kita ini sesama penuntut ilmu. Sesama penuntut ilmu. La yakhdud. Seorang muslim itu tidak meninggalkan temannya. Tidak meninggalkan teman. Iya, itu seorang muslim. Tidak mendoliminya, tidak meninggalkannya. Ini kita sebagai santri. Demikian pula kita ini sesama ikhwah, sesama akhwat. Jangan berbahagia temannya susah. Temannya susah. Iya, seorang muslim tidak akan meninggalkan temannya. Iya, tidak akan meninggalkan temannya. Ini muslim, la yakhdulu. Dia tidak akan meninggalkan temannya. Karena awal hadis, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Saudara muslim yang lain. Dan di sini persaudaraan adalah, nanti beliau akan tegaskan, tidak memandang jasad, warna kulit, ya, dan tidak memandang harta. Muslim itu kaya dan miskinnya saudara. Gagah, tidak gagah, cantik, tidak cantik, saudara. Nanti beliau akan sebutkan hadis, insya Allah setelah hadis-hadis ini, bahwa Allah memang tidak melihat kepada perawakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada jasad. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat adalah hati dan amalan. Karena kalau kita melihat kepada harta, bentuk badan, maka orang-orang yang gagah akan berteman dengan orang gagah saja. Orang kaya akan berteman dengan orang kaya saja. Tapi muslim dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat, itu tidak memandang harta, kedudukan, dan badan. Bahkan pernah di awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari sahabatnya yang buta, gara-gara lagi ada Quraisy yang punya kedudukan. Turun Quran menegurnya, abasa wa tawalla. Dia berpaling dan bermuka mas. Anja'ulah ketika datang kepadanya yang buta. Padahal yang buta ini lebih mau mensucikan diri daripada yang tadi. Mulai dari situ Nabi SAW tidak pernah membedakan lagi orang. Berdasarkan warna kulit, berdasarkan kedudukan, berdasarkan harta. Karena kita ini memang warna kulit, harta, nasab, itu untuk saling mengenal. Bukan untuk berbangga-bangga. Iya, bukan. Karena yang membedakan kita di hadapan Allah adalah takwa.
yang kita miliki dalam hati. Sebentar, Nabi akan mengisyaratkan hadisnya. Yang membedakan kita dengan orang lain itu takwa. Kita ini santri tentunya hafal semua ayat dalam surah Al-Hujurat. Yang mana ayat itu mengharumkan kita untuk rasisme, untuk berbuat rasis, berbangga dengan kulit, berbangga dengan nasab, berbangga dengan apa yang kita miliki dari dunia. Diharamkan. Siapa yang bisa hafal baca ayatnya? Siapa yang tahu? Innamal, bukan. Itu al-muslim, akul muslim, cocok. Halaman setelahnya. Di halaman akhirnya surah Al-Hujurat. Hafalan ini pengkhianat, saudara. Bukan. Cocok. Itu dia. Ya ayuhan nasu. Kita dipanggil. Wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum. Sungguh kami menciptakan kalian. Kita semua ini. Semua kita ini kaya, miskin, tinggi, pendek, putih, hitam. Semua kita ini. Kita masuk di ayat ini. Wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguh kami ciptakan kalian laki-laki perempuan. Terus setelah menyebutkan laki-laki perempuan, apalagi setelah saudara? Belum. Ini mau dulu lanjut. Kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Setelah itu, waja'alnakum syu'uban. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian syu'uban, bergolongan, berkelompok, wa qabail, bersuku. Jadi kita ini diciptakan ada laki-laki dan perempuan, kemudian kita ini diciptakan berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Kita lihat di antara kita ini, di Sidrap saja ini berapa suku? Itu kan Allah ciptakan kita memang seperti itu. Kita dijadikan seperti itu. Terus, untuk apa semua ini? Kenapa kita diciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada suku? Kenapa? Allah sebutkan tujuannya. Lam setelahnya ada lam tahlil. Li ta'arafu. Supaya saling kenal. Ini itu si fulan anaknya siapa? Itu sukunya apa? Supaya saling kenal. Itu saja. Supaya saling kenal. Saling kenal. Adanya warna kulit, warna rambut. Supaya saling kenal. Itu tujuannya. Bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk berbangga-bangga. Setelahnya datanglah itu ayat. Apa nilai yang membedakan kita dengan orang lain? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Jadi kita laki-laki ataupun perempuan, suku tak apa, warna kulit tak apa, tinggi atau pendek, harta tak banyak atau sedikit, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwanya. Biar miskin, tapi kalau kita bertakwa, kita orang paling mulia di sisi Allah. Di sisi Allah. Sehingga apa pesan yang ada dalam ayat ini? Jangan lagi pandang ras, jangan lagi pandang suku, jangan lagi kita pandang yang namanya bentuk penciptaan. Karena tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah kecuali ketakwaan kita. Kecuali ketakwaan kita. Makanya al-muslim akul muslim la yadlimu wa la yakdulu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Saudara tak itu. Selama dia muslim, jangan mendoliminya. Dia tidak mendolimi saudaranya. Dia tidak meninggalkan saudaranya. Kalau ada orang mengaku muslim tapi dia tinggalkan saudaranya, ada saudaranya futur. Mana itu saudaraku? Futur. Alhamdulillah biar nih. Tidak ada.
Iya, kita akan mencarinya. Kita akan mencarinya. Mana itu saudara? Kita pergi ke rumahnya, mana itu? Iya. Kenapa kita tidak ada lagi? Mari kita kembali seperti ta'lim seperti dulu. Mari kita sering lagi ke masjid. Iya. Itu muslim. Dia tidak meninggalkan saudaranya. Setelahnya, wala yahtiru. Dia tidak menghinakannya, tidak merendahkan. Seorang muslim tidak akan merendahkan muslim yang lain. Iya. Bagaimanapun rendahnya nasabnya, dia tidak akan merendahkan saudaranya karena nasab. Iya. Coba kita lihat dalam sanad hadis ini. Iya. Itu di situ ada Abu Sa'id, itu kan maula, mantan budak. Tapi ada dalam perawi hadis. Karena kita tidak melihat dia dari keturunan siapa. Kalau dia punya ilmu, kita ambil hadisnya. Iya. Kita tidak melihat ini anaknya siapa. Nasabnya apa? Ini ilmu. Ini mantan budak. Mantan budak. Tapi tetap dinukil hadisnya. Karena tidak dipandang itu yang namanya nasab. Karena seorang muslim tidak merendahkan muslim yang lain. Tidak boleh. Iya. Ada juga di surat Al-Hujurat, kita dilarang merendahkan yang lain dengan memberikan lakop-lakop, memberikan gelar-gelar yang tidak bagus. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan kepada teman kita muslim yang lain dengan lakop-lakop yang tidak bagus. Itu bentuk. Karena memberikan lakop yang tidak bagus, itu adalah bentuk merendahkan muslim yang lain. Tidak boleh kita melakopinya, menggelarinya dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Iya. Karena muslim, saudara muslim yang lain. Setelah itu beliau berkata, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi. Beliau tunjuk dadanya. Salat marrat 3 kali. Yaitu beliau ucapkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Ketakwaan itu di hati. Yang mana itulah intinya. Itulah yang menjadi ukuran nanti kita ini orang yang mulia atau tidak. Iya. Apa hubungannya disinggung tadi dengan ini? Iya, kita muslim ini sama. Apa yang membedakan kita meninggi, membuat kita tinggi daripada teman-teman yang lain? Kalau kita punya takwa. Dan Nabi mengatakan, takwa itu di sini, di dalam dada. Iya, bihasabi imri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah kata Nabi, seorang itu dikatakan melakukan kejahatan jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Cukup dikatakan ini muslim jahat, yang jahat kalau dia merendahkan muslim yang lain. Itu bahkan Nabi kabarkan di hadis lain, perkara jahiliyah kita harus tinggal. Itu perkara jahiliyah kita harus tinggal. Iya, at-ta'an fil ahsab, mencela nasab, perkara jahiliyah. Kita harus berhenti dari itu. Iya, kita harus tinggalkan ini. Karena cukup dikatakan seorang itu sebagai seorang yang jahat, seorang yang buruk akhlaknya, jika dia merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim. Al muslim, kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram. Apanya? Damu wa malu wa irdu. Haram hartanya selama dia muslim. Haram
hartanya kita sentuh, darahnya, haram darahnya. Tidak boleh kita tumpahkan darahnya kecuali dengan hak. Dia menumpahkan darah orang lainnya, ditumpahkan. Wa malu, haram hartanya. Tidak boleh kita mengambil hartanya, apapun dia punya. Kita di santri ini, pulpennya, bukunya, tidak boleh. Bahkan sandalnya di luar, tidak boleh kita pakai sandalnya. Kadang kita ini bermudahan, kita masuk di sebelah, keluar di sebelah sini, kita pakai sandalnya orang untuk ke sebelah. Hartanya muslim. Haram kita pakai sandalnya tanpa izinnya. Lebih baik kita jalan di atas telapak kaki kita daripada kita mengambil hartanya muslim. Sandalnya, kalau tidak punya sandal di sebelah sini, keluar ke tempat lain atau jalan saja sampai dapat sandalnya. Kalau tidak punya sandal, jalan saja ke asrama, keluar sampai ke rumah daripada mengambil sandal muslim. Karena ini apa? Perkara sederhana, tapi kita tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain haram. Apanya? Darahnya, hartanya, wa irduh, kehormatan. 3 ini. Darah seorang muslim dijaga. Harta seorang muslim itu dijaga. Kehormatan seorang muslim itu dijaga. Masalah darah jelas. Makanya datang pengharuman menumpahkan darah, membunuh. Karena penjagaan terhadap darah. Masalah harta, diharamkan mencuri, diharamkan ghasb, merampok. Karena kehormatan hartanya muslim. Demikian pula diharamkan kehormatannya. Diharamkan berzina. Bahkan dalam Islam haram kita mengintip rumah orang ke dalam. Haram kita mengintip. Bahkan dalam Islam kalau ada orang mengintip ke dalam rumah kita, boleh kita tusuk matanya keluar. Boleh kita tusuk. Kenapa? Haram kehormatannya muslim. Sampai seperti itu. Karena pengharumannya diharamkan oleh syariat, dijaga oleh syariat Islam. Oleh syariat Islam. Ini yang dikatakan oleh beliau. Dan diharamkan harta, darah, kehormatan, ini keharusan dari muslim, akhul muslim. Kan kita bersaudara, masa saling membunuh? Kan kita bersaudara, masa saling mengambil harta saudara yang lain? Kita kan bersaudara, masa saling melanggar kehormatan? Itu keharusan. Ini bisa dikatakan dalam bab tamthil, dalam bab mencontoh, dalam bab contoh. Dan ini bukan pembatasan. Bukan pembatas. Ketika kita bersaudara, maka semuanya dimuliakan. Semuanya dimuliakan. Ini yang belum sebutkan di hadis yang pertama. Kemudian hadis kedua, semisal dengan hadis tadi, tapi ada tambahannya. Kata beliau rahimahullah, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abu Thahir, Ahmad ibn Amr ibn Sarh, pakai sini yang telah bercerita kepada kami Abu Thahir dengan nama lengkap Ahmad ibn Amr ibn Sarh. Qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Wahab, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab. Qala, beliau berkata an Usama wa Ibnu Zaid. Dan tadi sudah lewat yang Ibnu Wahab. Beliau berkata dari Usama, yaitu Ibnu Zaid. Usama Ibnu Zaid Al-Laythi. Bukan asalnya Laythi, tapi maulah. Sama, mantan budak juga yang dimerdekakan oleh mereka. Qala, beliau berkata, annahu sami'a Abu Sa'id, maula Abdullah ibn Amir ibn Quraiz. Tadi sama. Beliau mendengar Abu Sa'id, itu maulanya Abdullah ibn Amir ibn Quraiz, yaqul, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara nahwa hadithi Daud.
wa zada wa naqasa wa mimma zada fihi innallaha la yanzuru ila jasadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa asyara bi asabihi ila sadri. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia lalu menyebutkan hadits yang semisal dengan hadits Daud yang sebelumnya, namun sedikit ada tambahan dan pengurangan. Di antara tambahannya kata beliau adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh kalian. Apakah warna kulit, tinggi, pendek, atau gemuk, kurus. Allah tidak melihat kepada warna, kepada tubuh kalian, dan tidak pula melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, gagah, tidak gagah, cantik, tidak cantik. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Walaki yanzur ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat kepada hati kalian. Nabi berisyarat dengan jari-jarinya ke dadanya, yaitu semua jarinya bertunjuk kepada dadanya. Yang Allah lihat adalah hati kita. Sama dengan hadis tadi, cuma di sini penegasan bahwa Allah tidak melihat kepada yang kita miliki dari badan perawakan kita, tidak. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat kepada hati, yaitu ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Ini yang Allah Subhanahu wa taala pandang dari kita. Karena kenapa? Apapun yang kita miliki, apakah itu berupa badan, bahkan berupa harta, bahkan berupa anak keturunan, itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedekat-dekatnya, tidak. Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah ketakwaan, keimanan dan amal soleh. Kan takwa itu kan perintah, melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di Quran, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum ilallahi tuqarribukum indana zulfa." Bukan harta kalian, bukan pula anak keturunan kalian yang mendekatkan kalian di sisi kami sedekat-dekatnya. Bukan. Apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya? Allah katakan, illa man amana wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'ud dha'fi bima amil wa hum fil ghurafati aminun. Perhatikan ini. Apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Itu kecuali yang beriman dan beramal soleh. Mereka itulah baginya balasan yang berlipat ganda. Terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka berada dalam kamar-kamar surga. Merasa aman di dalamnya. Ini penegasan. Jangankan badan, bahkan harta yang kita punya, anak yang kita miliki, itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang akan mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya adalah keyakinan kita, keimanan, dan amalan kita. Makanya dalam riwayat lain ditambah satu hadis tadi itu riwayatnya. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian wa a'malikum, dan amalan kalian. Jadi yang dilihat adalah hati perkara batin dan amalan perkara zahir. Jadi yang Allah lihat adalah amalan kita yang zahir dan hati kita yang batin. Itu yang Allah lihat dari kita. Allah tidak lihat yang lain. Bahkan kan sudah ditegaskan oleh Allah, nanti di hari kiamat tidak ada kita bakal kecuali hati kita. Kan kita hafal semua ayat sering disebut.
bahwa pada hari kiamat tidak ada lagi bermanfaat yang lain kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lihat, ini namanya al-istithna, pengecualian. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak keturunan. Tidak ada harta yang membuat kita lalai di kehidupan dunia ini, anak yang membuat kita kikir, anak yang membuat kita menjadi penakut. Iya, tidak bermanfaat lagi nanti di hari kiamat, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu hati yang selamat. Hanya yang datang dengan hati yang selamat, penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, itulah yang bermanfaat nanti pada hari kiamat, bukan yang lain. Maka tentunya sungguh merugi orang-orang yang membuat hatinya lalai karena harta, lalai karena anak, lalai karena dunia. Tentunya sungguh merugi. Dan kerugiannya adalah kerugian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Qul innal khasirina alladzina khasiru." Apa itu? Apa ini ayat selanjutnya? Katakan Muhammad, sungguh orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Siapa? Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumul qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya orang yang merugi itu adalah orang yang membuat rugi dirinya, rugi keluarganya. Dirinya dia tidak jaga, keluarganya tidak jaga juga dari api neraka. Tidak jaga dirinya, tidak jaga keluarganya. Pada hari kiamat yang merugi adalah orang yang merugikan dirinya dan merugikan keluarganya. Itu adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata di hari kiamat kalau kita tidak selamat dari neraka dengan harta yang kita punya. Tidak selamat dari neraka dengan keluarga yang kita punya. Ini kan Pak, anak. Itu anak itu adalah menjadi hijab, menjadi pelindung kita dari neraka. Itu anak sebenarnya. Tapi kadang kita itu menjadikan anak sebagai pembawa ke neraka. Merugi. Itulah kerugian yang nyata. Punya anak tapi tidak menjadi sebab masuk surga. Itu kerugian yang nyata. Karena keberuntungan yang sebenarnya di hari kiamat adalah orang yang diselamatkan dari neraka masuk surga. Karena sebab dirinya, sebab hartanya, sebab anak keturunannya. Itu keberuntungan yang sebenarnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa setiap kita ini akan meninggal. Dan Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh itulah yang beruntung. Itu tidak akan merugi. Itu yang beruntung. Dan Allah ingatkan setelah itu, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Kita lihat dari jauh indah. Setelah kita mendekat, kita merasa tertipu dengannya, lama-lama akan menguning. Dari hijau indah, lama-lama menguning, lama-lama akan diterbangkan oleh angin. Begitulah perumpamaannya. Iya, maka sungguh orang itu merugi ketika menjadikan semua hal itu sebagai hal yang melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang ketiga, iya, beliau rahimahullah taala sama masih menegaskan tadi, qala haddatsana Amr an-Naqid. Beliau berkata, haddatsana, telah bercerita kepada kami guru kami Amr an-Naqid. Amr an-Naqid yaitu Amr ibnu Muhammad ibnu Bukair. Qala, beliau berkata, haddatsana Katsir ibnu Hisham. Telah bercerita kepada kami Katsir ibnu Hisham rahimahullah, Abu Sahal. Ya. Qala, beliau berkata, haddatsana Ja'far ibnu Burqan. Telah bercerita kepada kami Ja'far ibnu Burqan. Ya, Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, an Yazid ibn al-Asam, dari Yazid ibn al-Asam. Iya, Yazid ibn al-Asam itu Amr ibn Ubaid ibn Muawiyah. Iya, rahimahullahu ta'ala. Kemudian
beliau berkata, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Dua yang dilihat, dua yang tidak dilihat. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah tidak melihat kepada suwarikum, rupa kalian, wa amwalikum, dan harta kalian. Dua. Tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian. Dua yang tidak dilihat. Walakin akan tetapi yandur, Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum. Dua yang dilihat. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Badan kita ini akan dilihat kalau kita pakai beramal. Biar kita sakit, biar kita kurus, tapi kalau kita pakai, gunakan untuk beramal, akan dilihat. Harta yang kita punya tidak akan dilihat. Kapan dilihat? Kalau kita pakai untuk beramal. Itu ya. Karena Allah melihat kepada hati dan amalan. Apakah amalan hati, atau amalan lisan, atau amalan anggota badan? Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat dari kita. Hati dan amalan. Ini mewakili dua hal yang dilihat, dohir dan batin. Allah melihat dohir kita, yaitu amalan kita. Dan Allah melihat kepada batin kita, yaitu hati kita. Yaitu hati kita. Tidak melihat kepada bentuk badan. Tidak melihat kepada sedikit atau banyaknya harta kita. Iya. Oleh karena itu, kewajiban dalam syariat Islam tidak membedakan miskin kaya. Tidak membedakan antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Kewajiban. Pokoknya kalau misalnya sholat semampunya. Berdiri bisa. Kalau bisa berdiri. Kalau tidak bisa ya duduk. Kalau tidak bisa duduk ya berbaring. Tidak dikatakan yang mampu berdiri saja yang sholat. Yang tidak bisa berdiri tidak sholat. Tidak ada. Kan ini tidak melihat di situ. Kemudian kewajiban sholat misalnya tidak melihat ke warna kulit. Itu yang bisa sholat hanya yang putih seperti Rasulullah. Kalau yang hitam tidak wajib sholat. Tidur saja. Tidak ada itu. Iya, karena Allah tidak melihat kepada badan, kepada perawakan kita, dan Allah tidak melihat kepada harta yang kita punya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat adalah hati dan amalan. Kamu punya hati yang bagaimana? Kamu punya amalan apa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat, dan itulah yang akan bermanfaat, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Iya, ini riwayat yang terakhir yang beliau bawakan untuk kita di bab ini, bab ke-10 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Tentunya kita lanjut lagi bab 11 nanti di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan boleh kita ajukan. Di Ikhwan boleh langsung, di Akhwat boleh pakai kertas. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan Pak. Ada mic gitu. Silakan Pak. Waalaikumsalam.
secara umum atau secara sama-sama yang pemahaman. Ya, tadi sudah diisyaratkan Pak di ayat. Selama dia bertobat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, saudara, masih saudara. Biar ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak mengeluarkannya dari Islam, saudara, maka ingatkan dari bid'ahnya, jangan ditinggalkan. Ingatkan, tidak boleh itu dilakukan, itu bid'ah. Jadi bukan berarti dia melakukan bid'ah sudah kita tinggalkan. Tidak, kita pergi kasih tahu, saudara, itu bid'ah, Nabi tidak pernah lakukan. Itu tidak kita tinggal. Selama dia muslim. Selama dia muslim. Itu yang diisyaratkan di ayat Allah. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita tuh kalau begini. Silakan Pak. Tapi ambil. Cepat dioper, Masya Allah. Tadi ada 3 hadis saya melihat bahwa ini terkait hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian tadi saya menjelaskan bahwa kalau sejarah tadi yang 13 itu secara universal menyampaikan wahai manusia, artinya bukan hanya sebatas Islam saja, tapi seluruh manusia. Bagaimana menghubungkan hadis ini terkait dengan 3 hadis tadi dengan sejarah dan di Al-Qur'an tadi itu disampaikan bahwa tidak rasis, sehingga Al-Qur'an itu disebutkan bahwa manusia yang 3 hadis tadi terkait dengan hubungan antara muslim dengan muslim yang lain. Baik. Itu tidak ada masalah Pak, karena tadi dipanggil manusia, itu umum kafir dan muslimnya. Iya, kafir dan muslimnya masuk di dalamnya. Yaitu tentunya, iya, kita walaupun itu orang kafir, tidak boleh. Ada haknya sebagai tetangga. Iya, tidak boleh kita mengambil hartanya, kecuali memang kita lagi perang. Tidak boleh kita pergi mencacat di kehormatannya. Itu pada asalnya Pak. Jangan sampai karena kafir dapat di jalan gorok saja. Nah. Iya, terus juga di situ kan sebenarnya disinggung umum karena memang dipanggil manusia dan semua dicipta Allah. Yang kafir dan muslim. Cuman hadis tadi 3 tadi itu hak khusus muslim saja. Kan dalam riwayat lain orang yang di sekitar kita ini dia ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 1 hak. Jadi kan masing-masing ada haknya Pak. Yang memiliki 3 hak adalah muslim, bersaudara senasab, dan tetangga. 3 haknya. Ada yang memiliki 2 hak, muslim, tetangga, tidak bersaudara senasab. Ada yang memiliki 1 hak, dia tetangga kafir. Dia tetangga kafir, jadi masih ada, tetap ada haknya. Cuman pembicaraan antara ayat dengan hadis adalah sebenarnya yang saya inginkan di ayat tadi itu bukan panggilan awalnya, tapi yang inna akromakum atqakum, itu yang saya mau hubungkan Pak. Kebetulan saya singgung itu karena ada disinggung semuanya kan ciptaan Allah. Walaupun beda suku, beda ras, tapi yang mulia di takwa. Itu sebenarnya poinnya tadi. Saya mau hubungkan dengan hadis yang ada di masalah takwa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sekarang, bagaimana kalau ada iman kentut? Iman kentut. Apa iman? Iya. Tidak ada iman yang kentut. Imam ya, pakai hurufnya yang baik ya. Bagaimana kalau ada imam kentut di pertengahan sholat, pas diganti tiba-tiba orang ini tidak bisa melanjutkan ayat tersebut? Apakah tidak menyapa mengganti surah lain? Tidak menyapa, mengganti surah yang lain yang dihafal.
Bahkan tidak mengapa, langsung saja dia ruku. Tidak apa-apa. Tidak harus dia melanjutkan itu ayat kalau itu bukan Al-Fatihah. Kan sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi kalau imam sudah baca itu surat, dan kita tidak bisa membacanya, sudah hafal tapi tidak hadir misalnya lanjutannya, ya apalagi ini mendadak ya, mendadak ditunjuk, bisa saja tidak muncul. Boleh kita ganti dengan surah lain, bahkan boleh kita langsung ruku saja. Boleh kita langsung ruku saja melanjutkan sholatnya imam. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya bergandengan tangan dengan sepupu perempuan atau berjabat tangan? Sepupu bukan mahram. Sepupu boleh dinikahi, bukan mahram. Sehingga tidak boleh bergandengan tangan dengannya. Diharamkan. Haram bergandengan tangan dengan mahram. Kecuali sepupu itu mahram juga. Kenapa? Jadi bisa jadi mahram persusuan. Kadang-kadang sepupu kita itu disusui oleh ibu kita, atau kita disusui oleh ibunya itu sepupu. Berarti kan kita mahram. Mahram sepersusuan. Maka tentunya itu tidak berlaku hukum haram dan dosanya. Karena kita tidak boleh menikahinya kalau sudah sepersusuan. Iya, tapi kalau bukan sepersusuan, maka sepupu bukan mahram. Tidak boleh kita bergandengan tangan dengannya. Ya, tidak boleh. Diharamkan. Wallahu alam. Sudah kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di bulan depan, semoga dimudahkan dengan bab yang ke-11. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.